Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azia Syamugli. Saya dari AK402 dengan NIM 23010720737 Prodi Akuntansi, akan menjelaskan materi UAS saya, yaitu akuntansi manajemen. Saya lanjut untuk soal nomor 1, yaitu direct labor cost. Tarik overhead sama dengan setting peralatan ditambah pemrosesan dengan mesin dibagi total biaya tenaga kerja langsung, yaitu $3.000 ditambah $18.000 dibagi $12.000 sama dengan 1,75 atau 175%. Kemudian untuk yang elegan sama dengan 1,75 atau tarik overheadnya dikali $9.000 dibagi $3.000 sama dengan 5/25 per unit. Untuk yang fina sama dengan 1,75 ditambah $3.000 dibagi $3.000 sama dengan 1,75 per unit. Driver tiap aktivitas pemrosesan dengan mesin sama dengan $18.000 dibagi 5.000 jam sama dengan 3,6 setting peralatan sama dengan $3.000 dibagi 200 jam sama dengan 15. Untuk biaya overheadnya sama dengan untuk elegan dan fina mesinnya ada $1.800 dan $16.200, setting alatnya ada $1.500 dan sama $1.500 juga. Kemudian totalnya sama dengan untuk yang elegan itu $3.300 dan yang fina $17.700. Jumlah unitnya dibagi $3.000 masing-masing. Kemudian ditemukan biaya overheadnya untuk yang elegan $1,10 dan untuk yang fina $5,90. Kemudian lanjut untuk poin kedua, yaitu tugas makalah akuntansi manajemen, sekuritas atau saham mengenai isu-isu internasional yang terjadi pada akuntansi manajemen. Sebelumnya kata pengantarnya, yaitu puji syukur diucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga tugas materi ini dapat tersusun sampai selesai. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materi. Saya sangat berharap semoga materi ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan saya berharap lebih jauh lagi agar materi ini bisa pembaca praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saya sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan materi ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya. Untuk itu saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian pendahuluan. Akuntansi manajemen adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi akuntansi yang dapat membantu para pemimpin bisnis agar bisa membuat keputusan keuangan yang sehat dan mengelola operasional harian secara efisien. Tidak seperti cabang akuntansi lainnya, bidang ini lagi difokuskan pada pengumpulan dan pelaporan data internal. Dalam hal ini, para profesional keuangan dituntut untuk lebih fokus pada pemahaman soal arus kas perusahaan mereka, transaksi keuangan, biaya operasional, serta tingkat pengembalian internal. Setelah semua data dikumpulkan dan dianalisis, informasi-informasi akuntansi ini kemudian diterjemahkan ke dalam sebuah laporan dan presentase yang dapat menginformasikan seputar keputusan dalam kegiatan penganggaran di perusahaan serta peluang investasi di masa depan. Kemudian lanjut ke pembahasan isu-isu internasional yang terjadi pada akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu tingkat keterlibatan dalam perdagangan internasional. Perusahaan multinasional atau national multi company adalah perusahaan yang menjalankan bisnis di banyak negara, di mana tingkat kemakmuran dan pertumbuhannya bergantung pada lebih dari satu negara. Perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional dapat melakukan 3 macam aktivitas, yaitu yang pertama ekspor-impor, membeli anak perusahaan yang dimiliki penuh atau berpartisipasi dalam joint venture. Kemudian isu-isu internasional yang terjadi pada akuntansi manajemen yang kedua yaitu import dan ekspor. Import adalah proses membawa produk dari suatu negara asing, sedangkan ekspor adalah proses mengirimkan produk ke negara asing. Import atau ekspor merupakan aktivitas yang lebih kompleks dari jual beli barang di dalam negeri. Ada berbagai peraturan import atau ekspor yang harus dipenuhi serta tarif yang berbeda antar negara. Akuntan manajemen harus memahami peraturan dan kebiasaan yang berlaku serta memastikan bahwa pencatatan akuntansi dilakukan dengan benar dan mekanisme pengendalian internal berjalan dengan baik. Dalam mekanisme perdagangan internasional, biasanya suatu negara memiliki zona perdagangan asing, yaitu area dari suatu bagian secara fisik ada di wilayah suatu negara tetapi dianggap sebagai area perdagangan di luar negara tersebut.
Berbagai keuntungan bagi perusahaan yang melakukan aktivitas perdagangan internasional dapat diperoleh dengan beroperasi di zona perdagangan asing ini. Antara lain, penundaan pembayaran bea masuk dan kerugian terkait dengan modal kerja, penghematan biaya perdagangan, perakitan komponen bertarif tinggi ke dalam produk akhir bertarif lebih rendah, dan lain-lain. Akuntan manajemen harus memahami biaya yang muncul dari bahan-bahan yang diimpor. Dia harus mampu mengevaluasi manfaat potensial dari zona perdagangan asing dalam mempertimbangkan lokasi pabrik. Adanya fakta perdagangan antar berbagai negara juga akan mempengaruhi besaran tarif yang dibebankan. Antara lain memungkinkan tarif impor yang lebih rendah untuk barang-barang yang diproduksi di negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan. Kemudian isu yang ketiga yaitu anak perusahaan yang dimiliki penuh. Suatu perusahaan mungkin saja untuk membeli perusahaan yang sudah berjalan di luar negeri dan menjadikannya anak perusahaan yang dimiliki sendiri sepenuhnya oleh perusahaan induk. Fasilitas produksi dan distribusi yang sudah mapan akan memberikan keuntungan. Namun strategi ini cukup mahal dan tidak serta-merta menjamin kesuksesan. Jika hukum dari suatu negara mengizinkan, sebuah perusahaan multinasional dapat mendirikan anak perusahaan maupun kantor cabang di negara tersebut. Hal ini akan mempermudah operasi perusahaan multinasional. Perusahaan dapat secara langsung membangun fasilitas produksi dan distribusi produknya di negara lain. Outsourcing yaitu pembayaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada pihak lain untuk suatu urusan bisnis yang semula dilakukan sendiri oleh internal perusahaan, merupakan salah satu strategi bisnis yang dilakukan untuk menghemat biaya. Dalam konteks perusahaan multinasional, outsourcing berarti memindahkan suatu fungsi bisnis ke negara lain. Akuntan manajemen harus memahami berbagai biaya dan keuntungan yang timbul dari outsourcing, antara lain ketentuan pajak, tingkat pendidikan di negara lain, dan infrastruktur yang tersedia. Kemudian isu internasional yang keempat yaitu joint venture. Joint venture atau patungan adalah suatu bentuk kemitraan yang mana beberapa investor bergabung dalam kepemilikan perusahaan. Terkadang joint venture memang dibutuhkan karena adanya peraturan hukum. Di Cina misalnya, perusahaan multinasional tidak diperbolehkan untuk membeli perusahaan ataupun mendirikan perusahaan cabangnya sendiri, sehingga perusahaan multinasional perlu membentuk joint venture dengan perusahaan di Cina. Kemudian isu yang kelima yaitu pertukaran mata uang asing. Pada saat perusahaan beroperasi di lingkungan bisnis internasional, digunakanlah mata uang asing. Mata uang asing dapat ditukarkan dengan mata uang dalam negeri melalui suatu nilai tukar atau exchange rate. Masalah muncul karena nilai tukar mata uang dapat berubah setiap hari sehingga terjadi ketidakpastian akibat fluktuasi nilai tukar. Akuntan manajemen memainkan peran penting dalam manajemen risiko mata uang, yaitu pengelolaan yang dilakukan perusahaan terhadap risiko transaksi ekonomi dan risiko translasi sebagai akibat dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Risiko transaksi yaitu kemungkinan bahwa transaksi kas di mana dating dipengaruhi oleh perusahaan nilai tukar mata uang. Risiko ekonomi yaitu risiko yang memungkinkan bahwa nilai sekarang dari arus kas di masa datang dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Risiko translasi atau akuntansi yaitu suatu tingkat di mana laporan keuangan perusahaan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Perdagangan mata uang dilakukan dengan menggunakan spot rate, yaitu nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dalam satu kurun waktu singkat atau satu hari. Jika mata uang suatu negara menguat terhadap mata uang negara lain, hal itu disebut apresiasi. Sebaliknya, depresiasi terjadi jika mata uang suatu negara relatif melemah dibandingkan mata uang negara lain. Apresiasi mata uang akan menimbulkan keuntungan nilai tukar, sedangkan depresiasi akan menimbulkan kerugian nilai tukar. Kemudian yang keenam adalah hedging. Salah satu cara mengamankan pertukaran mata uang asing dari keuntungan ataupun kerugian adalah melalui hedging atau lindung nilai. Biasanya satu forward exchange contract digunakan sebagai hedge. Forward contract meminta pembeli untuk menukarkan sejumlah tertentu mata uang pada nilai tukar tertentu pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang. Tentu saja hedging dapat juga dilakukan dengan menyepakati pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lainnya pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Perusahaan dapat menjamin semua atau sebagian saja dari transaksinya. Hedging juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengelola risiko ekonomi. Risiko ekonomi ini dapat mempengaruhi kemampuan persaingan relatif dari perusahaan.
Bahkan, sekalipun perusahaan tersebut tidak pernah berpartisipasi secara langsung dalam perdagangan internasional. Akuntan manajemen harus memahami posisi perusahaan dalam perekonomian global. Akuntan menyediakan struktur keuangan dan komunikasi bagi perusahaan dalam menyusun anggaran induk. Misalnya, anggaran penjualan harus memperhatikan kemungkinan menguat atau melemahnya mata uang negara lain. Perusahaan induk sering menyatakan kembali laba semua anak perusahaannya ke dalam mata uang negara perusahaan induk. Hal ini dapat menimbulkan laba atau rugi akibat penilaian kembali mata uang asing dan dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan dan perhitungan ROI dan FA yang terkait. Akuntan manajemen harus memahami sumber risiko translasi ini. Kemudian kesimpulan dari materi ini yaitu perkembangan lingkungan bisnis mendatangkan tuntutan bagi akuntan manajemen untuk melakukan penyesuaian agar tidak kehilangan peran yang dimiliki, terutama untuk memberikan informasi penting sebagai dasar pengambilan keputusan. Keberadaan perkembangan lingkup bisnis sampai internasional menuntut adanya pembaruan bagi akuntan manajemen agar melakukan peningkatan keahlian yang dimiliki, termasuk ke hal-hal yang tidak secara langsung berkaitan dengan bidang akuntan manajemen seperti budaya negara, aturan hukum bisnis internasional, dan sebagainya. Sekian materi presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan minimnya informasi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.